Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Senin 8 Agustus 2022, peringatan wajib Santo Dominikus, pendiri Ordo Pengkhotbah, Imam, dalam Pekan Biasa ke-19 tahun liturgi C2. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai dengan 27. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, pemberitahuan kedua mengenai kesengsaraan Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kesengsaraan dan kematian menantikan Tuhan Yesus di Yerusalem. Istilah diserahkan mengisyaratkan bahwa kejadian-kejadian yang akan menimpa Tuhan Yesus di Yerusalem atas seizin Allah dan sesuai dengan rencananya. Para murid yang memahami hal itu pastilah merasa sedih. Kemudian kisah berlanjut di mana Petrus sebagai juru bicara bagi Tuhan Yesus ditanya mengenai pajak untuk pemeliharaan bait Allah di Yerusalem dan untuk penyediaan kurban-kurban persembahan di sana. Petrus menjawab bahwa Tuhan Yesus memang membayarnya. Tuhan Yesus yang menyadari kejadian itu menjelaskan kepada Petrus mengenai jati dirinya sebagai anak Allah. Sama seperti para raja mengumpulkan pajak dari orang-orang asing tetapi tidak dari anaknya sendiri, demikian juga Tuhan yang tinggal dalam bait Allah menuntut pajak dari manusia, tetapi tidak dari anaknya sendiri, Tuhan Yesus. Kisah perikop ini berakhir dengan pembayaran pajak bait Allah yang diperoleh secara mengagumkan. Nah, meskipun Tuhan Yesus tidak berkewajiban membayar pajak bait Allah, Ia membayar itu untuk menghindari kemungkinan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita juga hendaknya meneladani sikap Tuhan Yesus ini. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, hendaknya kita mengutamakan kepentingan bersama untuk menciptakan kebaikan bersama, ketimbang mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan sendiri. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, Santo Dominikus yang kita peringati hari ini adalah pengkhotbah yang ulung. Ia berani bicara soal kebenaran untuk menegakkan keadilan, sebab Tuhan Yesus yang diteladaninya pun berbuat demikian. Demi keadilan dan kebaikan bersama, Tuhan Yesus tidak mengabaikan kewajibannya membayar pajak. Tuhan Yesus berusaha menaati aturan dengan benar agar keharmonisan hidup bersama tetap terjaga. Bagaimana dengan hidup yang telah kita jalani selama ini? Apakah kita juga taat pada peraturan yang ada? Ataukah kita masih bersikap egois
dan mau menang sendiri untuk mengedepankan kepentingan pribadi. Semoga roh kebenaran senantiasa mengarahkan kita untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Yesus, Engkau mengajar para murid-Mu untuk tidak hanya selalu berbuat yang baik dan benar. Engkau juga mengajar untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Semoga hari ini kami pun mampu melaksanakan ajaran-Mu itu. Bantulah kami agar bisa menjadi pembawa damai dan sukacita yang berasal dari-Mu kepada banyak orang. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengenal lebih dekat Santo Dominikus, pendiri Ordo Pengkhotbah dan Imam yang hari ini kita peringati. Dominikus lahir pada tahun 1170 di Calaruega, Spanyol. Orang tuanya Don Felix de Guzman dan Joana dari Aza dikenal sebagai bangsawan Kristen yang saleh dan taat agama. Joana, ibunya, kemudian dinyatakan gereja sebagai beata. Kakaknya, Manes dan Antonio, mencurahkan hidupnya bagi Tuhan dan gereja sebagai imam. Dua orang keponakannya menjadi imam dalam ordo religius yang didirikannya, Ordo Dominikan. Manes di kemudian hari digelari beato karena kesucian hidupnya dan pengabdiannya yang tulus kepada Tuhan dan gereja. Masa kecil dan mudanya ditandai dengan kesucian dan semangat belajar yang tinggi. Pendidikan awalnya ditangani langsung oleh pamannya yang sudah menjadi imam. Dominikus kemudian melanjutkan studinya ke sekolah katedral Palencia. Pada umur 24 tahun, ia masuk biara di Osma, dan tak lama kemudian ditabiskan menjadi imam. Karir imamatnya dimulai di Osma, didukung oleh doa kontemplatif yang sungguh mendalam. Doa kontemplatif ini yang melahirkan cinta yang tulus kepada umatnya. Karya apostoliknya dimulai sejak tahun 1203 ketika aliran bid'ah Albigensianisme melancarkan serangan terhadap kebenaran iman gereja. Waktu itu, Dominikus bersama uskupnya, Diego de Azevedo, sedang dalam perjalanan ke Denmark untuk melaksanakan suatu misi diplomatik bagi Raja Alfonso IX yang berkuasa dari tahun 1188 sampai 1230. Terdorong oleh desakan batin untuk memberantas pengaruh jahat aliran sesat ini, Dominikus mendapat ilham untuk mendirikan sebuah tarekat religius yang lebih memusatkan perhatian pada soal pewartaan sabda. Ordo Religius Dominikus ini kemudian lazim dikenal dengan nama Ordo Predicatorum atau Ordo Para Pengkhotbah. Dominikus meninggal dunia di Bologna pada tanggal 6 Agustus 1221 setelah menderita sakit keras. Kesucian Dominikus sungguh luar biasa. Ia seorang pendoa yang merasakan benar makna kehadiran Allah. Tentang dirinya, rekan-rekannya berkata, ia terus berbicara dengan Tuhan dan tentang Tuhan. Siang hari ia bekerja bagi sesamanya dan malam hari ia berkontak dengan Tuhan. Sebelum meninggal, ia berpesan, tetaplah teguh dalam cinta kasih dan kerendahan hati dan jangan tinggalkan kemiskinan.